Shalom jemaat Tuhan. Kitab Yesaya mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dan sebab itu mari hari ini kita tinggikan Dia, nantikan Dia. Dan kita percaya di dalam hadiratnya ada kekuatan baru. Let's worship Him. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami untuk selalu tinggal dekat dengan karena hadirat-Mu adalah tempat yang paling aman Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Terima kasih Yesus. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu Tuhan. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Diam dalam bait-Mu, menikmati-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hatimu katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Terima kasih Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu kekudusan-Mu Bapa,
sembah Dia. Mari tinggikan Dia. Masuk lebih dalam lagi. Di dalam keintiman dengan Tuhan. Oh, we love your presence, God. We love your presence, God. Tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku, tenggelamku. Thank you, Jesus. Di biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan mari bersama-sama katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, hadiratmu. Thank you Jesus. Tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Oh, tenggelamku, tenggelamku di dalam-Mu Tuhan, di biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkan. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu. Tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku, tenggelamku di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu. Biarlah hidupku bagimu sebagai korban yang harum dan menyenangkan. In your presence there is freedom. In your presence is what I long for. In your presence there is power. In your presence, in your presence. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Selalu ada kekuatan baru di dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau ada bersama kami di setiap musim kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua berdoa bersama-sama. Haleluya.
kekuatan kami Tuhan. Kota benteng kami. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, dan masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, pembebas kami yang luar biasa. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, dan masyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Come on church. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sebab Dia adalah penulis hidup kita dan hidup kita ada di dalam tangannya. Rancangannya tak akan pernah gagal dalam hidup kita. Percaya saja dan lakukan yang terbaik untuk Dia. Come on church. Mari bersama dengan kami katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Pemilik kehidupan. pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Mari jemaat Tuhan angkat hatimu katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, Hey, kebangkitan pasti terjadi. shout it out. Oh oh oh, datanglah dan bertanda, kuatan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu di
sing it, pemilik kehidupan. Pemilik Sanggup kehidupan yang selamatkan. sanggup menyelamatkan. Yesus. Jalan-jalan kebenaran. Angkat hatimu, angkat imanmu, katakan. Kami rindukan Kuasa lawatan. Hey! kebangkitan pasti terjadi. Are you ready? Oh oh oh, Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Do sing, praise Him. Woo! Thank you, Jesus. Kami percaya Tuhan, semua yang terjadi dalam hidup kami ada dalam kontrol-Mu. Sebab kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Come on, praise Him. Are you ready, church? 1, 2, 3, say. kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Selamanya Tuhan, Kau baik untuk setiap hidup kami, dan Kau yang terbaik untuk hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Sebab tak pernah terpikirkan Tuhan betapa besar kasih-Mu. Kau sebegitu mencintai kami Tuhan. Thank you Jesus. Maafkan setiap kami Tuhan kalau kadang kami lupa akan begitu besarnya kasih-Mu untuk setiap hidup kami. Dan hari ini kami mau Tuhan untuk terus mengikuti Engkau apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, mungkin gak mengenakan kami Tuhan, tapi kami percaya semuanya itu selalu mendatangkan kebaikan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kasih-Mu Tuhan selalu menyadarkan siapa kami. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menggetarkan hati kami. Thank you God. Thank you for everything. Thank you for everything Jesus. Come on, sing. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Terima kasih. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari tinggikan nama. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku.
sungguhlah mempesona. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Come on church. Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, Kau mempesona bagiku sepanjang umur hidupku. kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, Lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Yes. Haleluya. Bapak di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama dipersatukan oleh Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa dalam kehidupan kami, sepanjang perjalanan kehidupan kami semakin yakin bahwa tangan Tuhan menyertai kami. Dan Tuhan, kami siapkan hati kami, batin kami, pikiran dan perasaan kami sepenuhnya untuk boleh diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu firman yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu adalah firman yang berkuasa untuk memberikan kemerdekaan dan kebebasan bagi kami Tuhan. Sehingga kami bisa mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Sekalipun kami tahu mungkin keadaan sekarang tidak mudah bagi kami untuk mengalami sukacita itu. Tetapi kami percaya hadirat-Mu sudah cukup bagi kami. Mari Tuhan, Kau berbicara bagi kami sekalian. Kami siapkan hati kami sebagai tanah yang baik, sehingga firman-Mu itu akan kami terima dan menjadi benih yang bertumbuh, berbuah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau berbicara bagi kami sekalian. Kau memberkati kebenaran firman-Mu dan setiap umat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kami bersyukur, kita bersyukur bahwa hari ini kita masih memiliki kesempatan untuk terus bersekutu di dalam kasih Tuhan. Kita terus bersama-sama menikmati kebaktian, ya, menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu, sekalipun mungkin kita masih dalam situasi yang tidak gampang, ya, kita tidak bisa kemana-mana dengan bebas, tetapi percayalah Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap ada di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu, hari ini saya rindu sekali menyampaikan sesuatu yang mungkin
sederhana, tetapi saya berdoa apa yang saya sampaikan bisa memberkati kita semua Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya boleh berikan judul renungan kita hari ini dengan tema masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Bapak Ibu, saya berpikir beberapa hari ini, akhir-akhir ini, saya merenungkan Bapak Ibu tentang kehidupan saya, kehidupan anak-anak saya. Rasa-rasanya semakin hari semakin kesini, tidak diragukan lagi bahwa dunia sedang berubah Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya sedang berubah, tetapi berubah-ubah. Baik dia sedang berubah atau berubah-ubah, pada kenyataannya perubahan itu tidak lebih baik. Satu kali waktu saya berjumpa dengan seorang pemuda. Pemuda ini dulu adalah teman kerja saya pada waktu saya masih kerja pada waktu itu. Dia bertanya atau dia tepatnya memberikan pernyataan kepada saya. Pak, mengapa ya manusia sibuk menjadikan agama sebagai jalan untuk membangun hidupnya supaya dia baik? Bukankah pada dasarnya manusia itu baik? Kita tidak perlu cara-cara seperti itu. Manusia pada dasarnya baik. Buktinya Pak, semakin hari manusia semakin cerdas. Semakin hari segala sesuatu yang dulu mungkin bisa kita lakukan dengan cara yang sulit, kita sekarang bisa dengan mudah kita lakukan. Kita mudah dengan mudah kita nikmati. Artinya pada dasarnya manusia itu baik. Kemudian saya merenung sejenak Bapak Ibu ya. Kemudian saya berkata kepada teman saya ini, kalau memang pada dasarnya manusia itu baik, jika iya, mengapa kita masih perlu kunci rumah? Kalau pada dasarnya manusia itu baik, mengapa ATM kita masih perlu PIN? Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Apakah iya manusia pada dasarnya baik? Ya Pak, kalau rumah ya pasti butuh kunci ya. Kalau PIN butuh kunci itu kan penting. Oke lah kita pikirkan yang tidak penting. Saya katakan kita punya yang untuk main-main lah. Kita punya apa ya, punya Facebook ya, punya email. Mengapa harus perlu password? Coba kita punya akun-akun medsos seperti ini tidak perlu PIN. Apa yang terjadi? Apakah benar pada dasarnya manusia itu baik? Kita bisa melihat dari fenomena-fenomena seperti itu Bapak Ibu. Bahkan kemudian saya dalam perenungan beberapa hari ini saya menyimpulkan. Rasa-rasanya akhir-akhir ini menjadi orang tua di dalam keluarga Kristen, keluarga yang percaya kepada Tuhan. Rasa-rasanya memang menakutkan Bapak Ibu ya. Atau bahkan membuat frustasi dan berkecil hati. Rasanya sudah tidak memiliki jalan lagi, cara lagi untuk mengantisipasi situasi yang berubah. Berubah yang tentunya tidak menjadi lebih baik itu tadi. Bahkan Bapak Ibu, kita sebagai orang tua dalam keluarga kita, bahkan juga mungkin anak-anak kita, rasa-rasanya harus prihatin tentang masa depan kita. Coba kita pikirkan, situasi seperti ini membuat kita harus mau tidak mau prihatin. Mungkin kalau khawatir tidak, saya percaya Bapak Ibu kita adalah orang-orang yang beriman. Kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa, amin Bapak Ibu. Tapi coba kita pikirkan, situasi seperti ini membuat kita harus kuat, membuat kita harus prihatin. Masa depan kita atau mungkin masa depan anak-anak kita. Mengapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Kita kembali kepada tema tahun ini Bapak. Mempersiapkan para pahlawan dan melahirkan generasi terang. Coba kita pikirkan dengan masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan anak-anak kita, masa depan pelayanan kita, mungkin masa depan usaha kita dan sebagainya dan sebagainya. Bukankah kalau kita pikir hari ini sering, sekalipun kita sekarang mungkin kegiatan kita cukup terbatas, kita sering tinggal di rumah dengan keluarga. Bukankah sering sekali kita temukan melalui medsos ya mungkin ya, yang kita suka dengan medsosan ya.
Banyak sekali ide-ide berseliweran Bapak Ibu ya. Gagasan-gagasan, pemikiran, pengajaran bahkan, atau keyakinan, kepercayaan yang rasanya makin aneh lama-lama Bapak Ibu. Dan yang aneh seperti itu seringkali susah dihindari. Selalu saja datang, selalu saja kita dengar, selalu saja kita harus baca. Bapak Ibu, saya semakin berpikir, saya semakin menyadari bahwa berusaha sekeras apapun untuk menanamkan nilai-nilai Alkitabiah kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita. Sepertinya itu menjadi usaha yang sia-sia. Belum lagi dengan cara-cara kehidupan masyarakat yang mengganggu Bapak Ibu ya. Perilaku-perilaku yang mengganggu yang semakin hari rasanya bergulir seperti bola salju yang tidak terkendali, yang lama-lama semakin lama pengaruhnya semakin buruk bagi kita, bagi keluarga kita. Bahkan itu hampir setiap hari kita temukan. Bahkan dalam perenungan saya akhir-akhir ini, kemudian saya berkata kepada diri saya, sulit bagi saya untuk mengerti, sulit bagi saya untuk memahami situasi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu, apakah dalam kenyataan yang seperti ini, kita sebagai orang tua dalam keluarga yang percaya kepada Tuhan, masih sanggup berkata, masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada. Sekalipun kenyataan realitas di sekeliling kita membuat kita berkecil hati, membuat kita rasanya sudah khawatir saja. Bapak Ibu, kita mau belajar sedikit tentang pengalaman bangsa Israel ketika mereka berada dalam pembuangan. Masa depan mereka masa depan yang suram Bapak Ibu. Mereka tidak memiliki kejelasan dalam membangun kehidupan. Jelas karena mereka sedang ada dalam pembuangan. Mereka jauh dari Israel, mereka jauh dari bait suci. Mereka jauh dari hadirat Tuhan. Rasa-rasanya semua yang mereka lakukan itu menjadi bahan ejekan bagi penjajah pada waktu itu. Sehingga ada satu pernyataan yang ditulis oleh Nabi Yeremia di dalam pasal 30 ayat 22. Mari kita buka bersama Bapak Ibu. Yeremia 30 ayat 22. Ini satu pernyataan Tuhan untuk memberikan kelegaan bagi umatnya yang sedang dalam keadaan suram Bapak Ibu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Sekali lagi Yeremia 30 ayat 22. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Bapak Ibu, ini merupakan perjanjian yang ditegakkan kembali oleh Allah kepada umat pilihannya. Ketika Musa diperintahkan Tuhan untuk membawa mereka keluar dari bangsa Mesir, di gunung yang tertinggi pada waktu itu, Gunung Sinai, Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada mereka. Tuhan akan menjadi Allah Israel dan Israel akan menjadi umat Allah. Tetapi Bapak Ibu, perjanjian ini bukanlah perjanjian yang bersyarat. Jika engkau menjadi umatku, kata Tuhan, aku akan menjadi Allahmu. Memang pada kenyataannya Tuhan akan menjadi Allah bagi kita jika kita menjadi umatnya Bapak Ibu. Tetapi perjanjian ini sekali lagi bukanlah perjanjian bersyarat. Melainkan perjanjian kesetiaan. Nah yang menarik Bapak Ibu, di dalam perjanjian kesetiaan ini ada dua pihak, yaitu umat dan Allah. Yang saya maksudkan menarik di sini adalah perjanjian ini tidak semata-mata berbicara tentang kesetiaan umat. Kita tahu sejak perjanjian ini disampaikan kepada Musa, kita tahu cerita ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka di padang gurun. Mereka selalu memalingkan muka dari Allah. Mereka meninggalkan Allah. Bahkan tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Ketika kepemimpinan Musa beralih kepada Yosua, mereka di Gilgal. Tuhan menegakkan perjanjian kesetiaan ini kembali. Tuhan berkata kepada Yosua, semua umatku yang di padang gurun mati binasa. Karena mereka tidak setia kepadaku. Dan sekarang ada angkatan yang baru. Aku tegakkan kembali perjanjian kesetiaan ini. Artinya Tuhan menyatakan
janji setianya kepada umatnya sekalipun umatnya tidak setia kepada dia. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak, Bapak Ibu. Sejak bangsa Israel masuk ke Kanaan, mereka menguasai kota-kota berkubu di Kanaan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kehidupan mereka apakah semakin baik? Alkitab kita mencatat, umat sekali lagi mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berubah setia. Sampai akhirnya zaman Yosua selesai. Zaman Samuel, Bapak Ibu. Zaman penatua-penatua. Mereka masih meninggalkan Tuhan. Bahkan di zaman Samuel mereka berteriak kepada Samuel, berikan aku raja-raja seperti bangsa-bangsa lain. Mereka tidak terima Allah yang menyelamatkan mereka untuk menjadi raja. Bukankah ini menyakitkan hati Tuhan? Sekali lagi terbukti bahwa kesetiaan umat Tuhan tidak bisa diandalkan. Tetapi kita semakin mengerti perjalanan sejarah ini. Perjanjian kesetiaan ini bukan semata-mata berbicara tentang kesetiaan manusia, Bapak Ibu. Tetapi kesetiaan Allah yang begitu luar biasa. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Masuk zaman hakim-hakim. Setiap kali Tuhan kirimkan hakim, mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi begitu mereka dibebaskan oleh Tuhan dari dosa mereka, apa yang mereka lakukan? Di hakim-hakim dicatat, mereka melakukan apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Kembali lagi mereka tinggalkan Tuhan. Mereka berubah setia. Rupanya pola ini menjadi pola permanen, Bapak Ibu. Bagi bangsa Israel dan keturunan-keturunannya. Generasi-generasi berikutnya. Itu terjadi terus menerus. Sampai satu kali waktu. Tuhan izinkan mereka dibuang. Untuk itulah Nabi Yeremia. Dia tuliskan di pasal 20 ini, Bapak. Bahkan Nabi Yeremia menjadi korban. Nabi Tuhan, dia ikut dibuang. Makanya dia tuliskan di dalam ayat 22 ini. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Di tengah-tengah situasi kehidupan umat yang suram, tidak punya masa depan. Mereka menjadi budak di tanah atau di negeri asing. Tuhan masih mau menampilkan dirinya. Menunjukkan perjanjian setianya yang diucapkan kepada nenek moyang mereka. Kepada Musa, kepada Yosua, kepada Samuel, pada hakim-hakim dan seterusnya dan seterusnya. Hari itu Tuhan nyatakan dirinya bahwa dia mau menjadi Allah bagi umatnya. Artinya Bapak Ibu yang perlu kita pikirkan. Mungkin sekalipun masa depan kita juga sulit untuk kita prediksi. Coba kalau Bapak Ibu di rumah kita coba bercermin Bapak Ibu ya. Kita pandang wajah kita di cermin. Apakah kita bisa memprediksi kira-kira 1 bulan kemudian wajahku seperti apa? Mungkin bukan sekedar kita bercermin secara fisik saja. Mungkin kita bisa berbicara dengan diri kita di cermin. 1 tahun lagi atau 5 tahun ke depan hidupku akan seperti apa? Pelayananku akan seperti apa? Usahaku akan seperti apa? Anak-anakku akan seperti apa? Kuliahku akan seperti apa? Rasanya sulit kita untuk mengerti itu. Bahkan kalau melihat sekali lagi situasi dunia sekarang yang berubah-ubah semakin tidak baik. Rasanya kita menjadi ciut Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, mari kita belajar sekali lagi dari pengalaman bangsa Israel ini. Ada satu pertanyaan yang untuk kita renungkan bersama Bapak Ibu. Bagaimana menjadi umat Tuhan yang benar? Bagaimana menjadi umat Tuhan yang setia? Bagaimana menjadi umat Tuhan yang sejati? Kata benar, kata sejati berarti ada kontranya dong. Yaitu umat Tuhan yang semu. Umat Tuhan yang palsu Bapak Ibu. Sekali lagi dalam perjanjian kesetiaan ini bukan berbicara tentang kesetiaan manusia. Tetapi kesetiaan Allah. Tetapi Bapak Ibu, mari kita ingin membangun kehidupan menjadi umat yang sejati, umat yang benar, umat yang setia. Mari kita baca di dalam nats firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 139 ayat 5 sampai 7. Ayat 5 saya mulai dari ayat 1 dulu Bapak Ibu ya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku.
dan engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Bapak Ibu, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Mazmur ini menjadi mazmur doa dan juga mazmur pujian Bapak Ibu. Sampai hari ini umat Israel modern masih menggunakan syair ini untuk melantunkan dalam doa-doa mereka. Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang benar? Kita belajar dari seorang raja yang rendah hati yang namanya Daud, Bapak Ibu. Dia sadar ketika dia menjadi raja, dia memimpin umat Tuhan yang memiliki pola yang permanen seperti tadi saya jelaskan Bapak Ibu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang raja, yaitu Daud. Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi umat yang dirindukan seperti Daud tuliskan dalam doanya di dalam Mazmur 139. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang benar? Yang pertama adalah kenali sifat-sifat Allah kita. Yang pertama adalah kenali sifat-sifat Allah kita. Apakah sifat-sifat Allah kita Bapak Ibu? Allah kita adalah Allah roh, Allah yang berpribadi Bapak Ibu. Memiliki kepribadian, memiliki watak, memiliki sifat. Nah Bapak Ibu, untuk menjadi seorang umat Tuhan yang benar atau keluarga yang benar di hadapan Tuhan, kita harus benar-benar kenal sifat Allah kita. Yang pertama, Ia Maha Tahu Bapak Ibu. Apa yang dituliskan oleh Mazmur Daud ini? Ketika dia menuliskan ayat 5 dan 7 tadi, itu merupakan puncak keyakinan dia. Karena dia mengenali sifat-sifat Allahnya. Yang pertama, Ia Maha Tahu Bapak Ibu. Ayat 2 sampai 4 saya bacakan. Kata Daud, Engkau Tuhan mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tahu gerak langkah kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Tuhan tahu gerak langkah kita. Apa yang kita lakukan. Bahkan seperti Daud katakan. Sebelum dia mengucapkannya, Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Allah kita memiliki sifat yang luar biasa. Allah kita Allah yang Maha Tahu. Dia tahu sikap kita terhadap berbagai hal dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Di tengah-tengah keluarga kita. Sikap apa itu? Mungkin bagaimana kita menggunakan waktu-waktu ini. Kita tahu kita sekarang sedang menjalankan anjuran pemerintah. Kita lockdown Bapak Ibu ya. Kita tinggal di rumah. Hampir sebagian waktu kita habis. Kita nikmati di rumah. Mungkin bagi yang biasa kerja di kantor sekarang harus work from home Bapak Ibu ya. Kerja di rumah. Biasanya aktif di lapangan ya, di lapangan pekerjaan maksud saya. Sekarang harus tinggal, duduk diam di rumah bersama keluarga. Tuhan tahu sikap kita terhadap waktu yang kita pakai. Waktu yang kita lakukan bersama keluarga kita. Tuhan tahu Bapak. Bahkan Tuhan juga tahu sikap kita bagaimana kita memperlakukan keuangan Bapak Ibu. Sikap kita terhadap uang bagaimana? Tuhan juga tahu ya. Tidak usah kita katakan Tuhan sudah mengerti. Bagaimana sikap kita kepada pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita. Dia tahu Bapak. Bahkan juga Tuhan tahu pikiran, perasaan, ingatan, memori kita. Bahkan keinginan hati kita. Tuhan sungguh tahu. Satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh iblis Bapak Ibu ya. Dia tidak bisa membaca pikiran manusia. Oleh sebab itu pekerjaan iblis apa? Mempengaruhi pikiran manusia. Dia menyuarakan kepada telinga kita keinginan-keinginan. Intinya dia tidak bisa membaca pikiran kita. Ya puji Tuhan Bapak Ibu. Alangkah bahayanya kalau setan bisa membaca pikiran kita. Tetapi ketahuilah Allah kita memiliki sifat yang luar biasa. Dia tahu pikiran kita. Daud sangat paham. Dia kenal sekali siapa Tuhannya.
Yang kedua, kita harus kenali sifat Tuhan. Ia adalah Allah yang maha hadir. Bapak Ibu, waktu saya kecil saya ingat ibu saya mendongengkan sebuah dongeng fiksi Bapak Ibu ya. Kepada saya ketika saya masih mau tidur begitu. Saya ingat cerita tentang seorang putri raja ya, yang dilahirkan, dibesarkan di kerajaan. Kemudian dalam cerita dongeng itu seorang putri ini jatuh cinta dengan seorang pemuda yang baik hati. Seorang pemuda petani biasa Bapak ya, rakyat jelata, parasnya elok, ganteng begitu, tetapi sederhana. Kemudian singkat cerita si putri ini menikah dengan seorang muda petani yang sederhana ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika mereka menikah? Putri raja ini harus meninggalkan istana dan dia harus hidup bersama suaminya. Dan sejak dia menikah dengan pemuda ini, dia harus tinggal di rumah yang sederhana, di luar lingkungan kerajaan. Bapak Ibu 1 bulan, 2 bulan pertama, dia jalankan kehidupan keluarga dengan suaminya yang dia cintai dengan penuh kebahagiaan Bapak. Masuk bulan ketiga, masuk tahun pertama, tahun kedua, lama-kelamaan dia merasakan kesepian Bapak. Dalam dongeng itu yang ibu saya sampaikan kepada saya, si putri raja ini lama-lama merasa kesepian padahal ada suami yang dia cintai di sana. Dia kehilangan kehadiran ayahnya dan ibunya dan keluarganya di istana. Kemudian dalam cerita itu dikisahkan putri ini bertanya kepada suaminya, bagaimana jika kita tinggal di istana? Karena saya tidak bisa jauh dari keluarga. Rasanya saya sepi, saya jauh dari kehadiran orang tua saya, dari sang raja itu katanya. Kemudian si suami ini punya ide. Dia datang kepada raja mertuanya, menyampaikan kegundahan istrinya itu, putri raja ini. Kemudian raja yang bijaksana ini bertanya kepada menyampaikan kepada menantunya. Dia berkata begini, jadikan kebun rumahmu, tanami kebun rumahmu seperti taman di istana, di mana putriku dulu selalu senang berada di taman itu. Bapak Ibu, dalam cerita itu si pemuda ini membawa kereta pedati penuh dengan tanaman-tanaman kerajaan Bapak Ibu. Dan dia bawa ke rumahnya di desa yang di tengah hutan begitu, kurang lebih Bapak Ibu di cerita itu disampaikan. Dia tanam bunga-bunga itu, tanaman-tanaman hias itu di sekeliling rumahnya. Dalam cerita fiksi ini Bapak Ibu. Kemudian dinyatakan bahwa putri ini berkata kepada suami, aku tidak butuh kembali ke orang tuaku. Aku cukup hidup denganmu. Karena aku melihat taman ini seolah-olah kehadiran bapakku, kehadiran ibuku itu ada bersama dengan kita. Ya ini cerita Bapak Ibu, ini dongeng Bapak Ibu. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Daud. Daud tahu sekali bahwa Tuhan punya karakter yang khas yang disebut dengan Tuhan itu maha hadir. Sekalipun dalam cerita itu raja tidak hadir di rumahnya. Cukup dengan bunga-bunga Bapak Ibu, itu hanya cerita dongeng. Tetapi di dalam cerita sejarah ini, Tuhan membuktikan kepada Raja Daud bahwa Tuhan ada bersama dengan Daud. Secara realita Bapak, dia ada sekalipun dia tidak kelihatan. Kemahahadiran Tuhan itu membuat Daud tidak mungkin menghindar darinya. Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Apakah kita memiliki pemahaman, pengenalan akan kemahahadiran Tuhan seperti Raja Daud mengenalnya Bapak Ibu? Rasanya kita sulit menghindar dari kehadiran Tuhan. Ayat 7 ditulis oleh Raja Daud. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini pertanyaan yang dilontarkan Daud yang sebenarnya tidak butuh jawaban Bapak. Ini pertanyaan untuk mengingatkan kepada dirinya sendiri bahwa tidak ada tempat lagi untuk dia lari menghindar dari hadirat Tuhan. Bapak Ibu kenali sifat Allah ini. Dia maha tahu juga dia maha hadir. Bahkan Bapak Ibu, jika kita seandainya saya Bapak Ibu Saudara bisa terbang ya dengan kecepatan cahaya, katakan seperti itu ya. Pertanyaan saya, apakah kita masih
kita sanggup menghindar dari Tuhan? Wah Pak, terlalu sulit ya, kecepatan cahaya itu seberapa cepat sih? Oke lah Bapak Ibu, dulu saya punya hobi menonton balapan Formula 1 Bapak Ibu pada waktu saya masih bekerja dulu. Senang sekali menonton itu. Waktu itu saya melihat balapan mobil Formula 1 itu. Ada satu mobil yang saya sukai pada waktu itu. Dia bisa mencapai kecepatan di trek, di jalur yang lurus. Itu bisa mencapai 600 km per jam. Bisa bayangkan gak Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu mengendarai mobil Bapak Ibu dengan kecepatan sekian? 600 km per jam. Ya mungkin mobil Bapak Ibu bisa mencapai 120, 150 di jalan tol. Mungkin itu sudah rasanya kencang sekali ya. Apalagi sepeda motor saya tidak sampai Bapak Ibu ya. Mungkin 70 saya sudah ketakutan naik motor karena rasa anginnya begitu cepat. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu duduk di mobil Formula 1 melaju sedemikian cepatnya 600 km per jam. Apakah itu sanggup meninggalkan Tuhan? Apakah Tuhan tidak sanggup mengejarnya Bapak Ibu? Coba, ini mungkin cerita yang agak sedikit aneh Bapak Ibu. Tapi coba kita pikirkan, watak kehadiran Tuhan itu ada di mana-mana. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Hanya persoalannya kita mengenali tidak. Kita menyadari tidak bahwa kehadiran Tuhan tidak bisa dihindari. Ayat 10 bahkan Raja Daud katakan, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu, dia tahu Tuhan ada. Dia kenal. Bahkan Raja Daud juga paham. Dalam pandangan Tuhan mampu melihat kegelapan. Di ayat 11 dituliskan oleh Raja Daud. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Dan terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Bapak Ibu, Raja Daud paham sekali apa yang namanya dosa. Dia salah satu raja dari 40 raja Israel yang melakukan dosa. Tetapi dia menyadari dosanya Bapak. Dia tahu bagaimana Tuhan itu jijik dengan apa yang dia lakukan. Dosa yang dia lakukan. Dosa pembunuhan dan dosa perzinahan Bapak. Dia tahu yang dia katakan dengan kata kegelapan itu. Segelap apa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, orang ini Bapak, luar biasa. Dia tahu Tuhan yang maha hadir itu bisa menembus batas kegelapan dosa dia. Tuhan kirimkan Nabi Nathan untuk menegur dia. Tuhan memang jijik dengan kegelapan hidupnya, dengan dosanya. Tetapi dalam kegelapan dosanya, Tuhan masuk dalam hidupnya Daud. Dia paham sekali Bapak. Dia kenal sekali. Kita kenal yang ketiga, yang terakhir. Dari watak dasar Allah kita. Ayat 13 dikatakan oleh Raja Daud. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Watak sifat Allah yang ketiga yang dia kenali. Ia maha kuasa. Yang pertama ia maha tahu. Yang kedua ia maha hadir. Dan yang ketiga ia maha kuasa. Raja Daud tahu. Sebelum dia jadi bakal anak. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah menenun hidupnya. Bahkan ketika dia bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi gembala kambing domba. Tuhan sudah punya rencana bahwa dia akan menjadi seorang raja yang besar. Sementara Raja Daud tidak tahu pada waktu itu. Tuhan sudah terlebih dahulu tahu. Sampai pada gilirannya
Raja Daud berkata, betapa sulitnya pikiranmu Tuhan. Engkau tahu dari sebelum aku ada. Bahkan dia tadi dituliskan di hari-hari yang akan dibentuk. Di masa depannya Tuhan sudah tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi kita kembali kepada di awal tadi yang saya sampaikan. Mungkin situasi sekarang berubah-ubah. Berubah-ubah yang tidak menuju kepada kebaikan. Tetapi tidak lebih baik ya. Semakin hari semakin buruk. Membuat kita semakin khawatir saja rasanya. Tetapi Bapak Ibu percayalah kalau kita kenal pribadi Allah. Kenal sifatnya. Ia maha tahu. Ia maha hadir. Ia maha kuasa. Saya percaya. Kita sanggup membangkitkan iman kita. Kita berfokus kepada kehadiran Allah. Bahwa Allah itu Allah kita dan kita adalah umatnya Bapak Ibu. Kalau boleh saya simpulkan secara singkat Bapak Ibu. Mengenali sifat-sifat Allah itu setengah langkah. Kita menjadi umat yang benar Bapak Ibu. Artinya harus ada langkah berikutnya. Kita belajar dari Raja Daud Bapak Ibu. Dia tahu benar sifat Allah. Tetapi yang kedua yang dia lakukan. Yang ingin saya sampaikan kepada kita untuk kita lakukan bersama. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang benar. Yang pertama adalah kenali sifat Allah. Yang kedua Bapak Ibu, alami sifat Allah. Alami secara konkret Bapak Ibu. Mungkin kita kenal, mungkin kita paham Tuhan kita baik, Tuhan kita maha tahu. Dia maha hadir, dia maha kuasa, dia penolong, dia pembela kita. Kita tahu, kita kenal. Pertanyaannya apakah kita mengalaminya secara nyata? Bapak Ibu, satu perkara yang dilakukan oleh Daud di doanya ini adalah dia sedang berhadapan dengan musuh-musuhnya. Yang namanya musuh, seorang raja menjadi panglima. Bapak. Dia menjadi panglima yang memimpin pasukannya untuk berperang. Bapak. Ini sebuah tantangan kehidupan yang nyata. Ini bukan fiksi, Bapak. Ini bukan dongeng. Dia benar-benar ada masalah yang diperhadapkan di dalam hidupnya. Cuma perkaranya sekarang, bagi Raja Daud, dia seorang raja yang penuh dengan skill Bapak Ibu ya, penuh dengan keterampilan berperang. Bagi Raja Daud kurang apa untuk berperang? Dia sebelum jadi raja saja Bapak Ibu bisa dibayangkan. Ketika dia menggembalakan kambing domba ternak ayahnya. Ya, dia menjaga begitu hebatnya. Setiap musuh datang, musuh gembala pada waktu itu adalah serigala, beruang, macan dan sebagainya, binatang buas. Dia bisa kalahkan itu Bapak Ibu. Itu belum menjadi raja Bapak Ibu. Bayangkan ketika dia menjadi raja. Peperangan demi peperangan, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Artinya bagi Raja Daud, berperang melawan musuh itu sudah hal yang biasa. Tetapi Bapak Ibu, kali ini dia menempatkan Allah lebih di atas pengalamannya pribadi. Dia menempatkan Allah di pusat kehidupannya, lebih dari kemampuannya berperang, lebih dari kesanggupannya untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam pekerjaannya Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti yang Raja Daud ajarkan Bapak Ibu. Ayat 19 saya bacakan Bapak Ibu. Sekiranya engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah, yang berkata-kata dusta terhadap engkau dan melawan engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau, ya Tuhan. Dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya apa Bapak Ibu? Bukan berarti Daud tidak mau berperang. Tetapi intinya begini Bapak Ibu. Dia memiliki sikap yang jelas terhadap musuhnya. Selama orang membenci Allah yang dia sembah, dia akan menjadi musuhnya Daud. Artinya apa? Dia menempatkan dirinya sebagai umat kepunyaan Allah. Dan dia menempatkan Allah menjadi Allahnya dia. Karena dia umatnya. Sekarang coba kita pilih hidup kita. Dalam situasi yang mungkin saat ini menekan kita, saya tidak tahu. Apakah itu sakit penyakit, atau mungkin pekerjaan yang mungkin sekarang semakin sulit Bapak Ibu. Atau
perkuliahan bagi anak-anak muda ya, yang tidak gampang juga hari-hari ini. Ya, biaya mungkin, juga tantangan-tantangan dalam studi mungkin tidak gampang untuk kita mengikuti mata kuliah demi mata kuliah. Rasanya susah saja. Bapak Ibu, seberapa jauh kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam hidup kita. Apakah kita cukup, oh aku kenal Tuhan kok, aku tahu sifat-sifatnya. Tetapi dalam persoalan ini, biarkan aku lakukan pekerjaanku. Yang dimaksudkan oleh Raja Daud Tuhan, Bapak Ibu, tempatkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya lebih dari kemampuannya. Bapak Ibu, pekerjaan kita bukanlah sebenarnya mencoba untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk hal yang terlampau besar, yang mungkin terjadi di masa depan. Bahkan pekerjaan kita juga sebagai orang tua dalam keluarga-keluarga orang percaya. Bukanlah untuk mengkhawatirkan masa depan, Bapak. Itu bukan pekerjaan kita. Tetapi marilah kita khawatirkan apa yang Tuhan benci. Coba pikirkan, saya ingin kita memproses bersama kalimat ini. Pekerjaan kita bukan memikirkan hal yang terlampau besar untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk pelayanan pekerjaan dan sebagainya. Bahkan mengkhawatirkan hal yang di depan yang kita nggak tahu, Bapak. Percayalah Tuhan Maha tahu. Tempatkan dia di dalam hidup kita. Jadikan dia panglima dalam hidup kita. Biarkan Tuhan kita melakukan pekerjaannya, Bapak. Marilah kita khawatirkan apa yang Tuhan benci. Apa itu yang Tuhan benci, Bapak? Segala sesuatu yang melawan Allah. Yaitu dusta atau ketidakbenaran. Bapak Ibu, ayat 23 saya bacakan. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, Daud tahu. Kita ingin belajar dari apa yang Daud sampaikan. Pekerjaan kita semata-mata adalah mengajarkan kepada anak-anak kita. Kepada keluarga kita. Bahkan mungkin anak buah kita di perusahaan kita. Tentang apa Bapak Ibu? Tentang kebenaran. Tentang pribadi sang kebenaran itu sendiri. Dia yang menjadi panglima, bukan kita yang menjadi panglima Bapak Ibu. Pekerjaan kita adalah mengekspos mereka kepada kebenaran. Bapak Ibu, hari-hari ini mengapa orang diminta untuk tinggal di rumah? Karena mereka takut terekspos COVID-19, betul ya? Terekspos artinya terpapar. COVID-19 ini virusnya nggak kelihatan ya. Seperti apa sih bentuknya? Ya banyak orang yang mengilustrasikan Bapak Ibu ya. Bentuknya seperti bola, kemudian ada yang disebut spike-spike begitu ya. Ada duri-durinya. Kemudian ada orang mengilustrasikan ada matanya, ada mulutnya, bahkan bisa berbicara begitu ya. Tetapi apakah ya demikian? Punya mata, punya mulut? Rasa-rasanya kita nggak bisa melihat virus itu. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun tidak nyata, kita bisa terpapar. Kalau kita tidak menjaga diri baik-baik, kita bisa terekspos oleh virus itu. Nah, tentunya kalau terekspos virus COVID ya akibatnya negatif Bapak Ibu. Tetapi kita lihat, kalau kita tempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita, pekerjaan kita sederhana Bapak Ibu. Mari kita ekspos anak-anak kita, teman-teman sekeliling kita, orang-orang yang dipercayakan kepada kita, kepada sang kebenaran itu sendiri. Jadi rupanya kalau hanya mengenali sifat Allah, itu belum sepenuhnya Bapak. Itu harus benar-benar dialami. Ya dalam nama Yesus saya berdoa kita tidak kena COVID-19. Kita tahu ada COVID-19 sekalipun kita nggak tahu bentuknya. Dan kita juga tidak bisa mengerti, merasakan rasanya seperti apa kalau kita tidak terekspos ya. Dalam nama Yesus kita tidak ada tertular. Ini hanya ilustrasi saja Bapak Ibu. Artinya kita tidak cukup kenal Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir, Dia Maha Kuasa. Kalau kita sendiri tidak terekspos, terpapar oleh kuasanya, oleh kemahahadirannya, oleh kemahatauannya Bapak Ibu. Ini yang dimaksud Raja Daud Bapak Ibu. Tanpa Tuhan saya percaya Daud bisa berperang kok. Karena dia punya pengalaman berperang. Sekalipun dia tidak tahu masa depannya. Peperangan tanpa Tuhan bisa menang atau tidak. Tetapi dia tahu benar. Dia harus mengekspos dirinya bahkan prajuritnya kepada
sang kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu sebagai keluarga yang percaya, mari kita tempatkan Tuhan kita sebagai Allah kita. Kita memang menjadi umatnya. Pertanyaannya, apakah Tuhan menjadi Allah kita? Mari kita mengajarkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, kepada sang kebenaran itu. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, kita kembali kepada janji kesetiaan Allah. Setiap kali umat berubah setia, seakan-akan itu menghentikan karya penebusan Tuhan. Betul Bapak ya? Bapak Ibu ya, coba pikirkan. Setiap kali Tuhan menebus mereka, mereka diselamatkan, mereka tinggalkan Tuhan. Berhenti lagi, berhenti lagi, berhenti lagi. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, Tuhan mendorong waktu. Semakin lama semakin maju ke depan. Tuhan tidak pernah menyerah. Sekalipun umatnya serong daripadanya. Seperti yang Raja Daud katakan. Jangan biarkan aku serong, kenalilah hatiku. Tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya umat Tuhan serong dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan hadir di dunia ini untuk mati bagi kita. Kita kenal siapa dia. Dialah Yesus Tuhan, penebus kita. Tempatkan dia dalam rumah tangga kita. Sekalipun masa depan mungkin kita tidak bisa menebak. Kita nggak bisa tahu apa nanti jadinya. Asal Tuhan yang menjadi panglima dalam kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu. Masa depan masih ada. Amin Bapak Ibu. Mari kita tunjukkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada keluarga mereka, kepada orang-orang sekeliling kita. Bagaimana menjadi orang tua yang sekalipun mungkin kita takut, khawatir dengan situasi yang semakin buruk ini Bapak Ibu. Tetapi tetap berpegang teguh pada satu-satunya yang dapat menolong. Kepada satu-satunya yang dapat menjadi panglima yang dia akan melakukan pekerjaannya. Bapak. Kalau boleh saya simpulkan Bapak Ibu. Untuk menjadi umat Tuhan yang benar. Satu, kita kenali sifat Allah. Yang kedua, kita alami sifat Allah. Artinya mari kita yakini bersama. Kemahatauan, kemahahadiran dan kemahakuasaan Tuhan. Itu pasti, sekali lagi Bapak Ibu, pasti memberikan kedamaian dalam hidup orang percaya. Amin Bapak Ibu. Mungkin hari ini kita bingung, hari-hari kita khawatir. Nggak tahu Pak mau berbuat apa lagi. Nggak tahu Pak, rasanya sudah gelap semua. Tuhan kita tahu Bapak Ibu. Nggak tahu Pak rasanya hari-hari saya merasa sendirian. Jangan takut Bapak Ibu. Tuhan kita maha hadir. Atau rasanya saya tidak sanggup lagi berbuat sesuatu Pak. Jangan takut Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Mari kita alami itu. Mari kita expose diri kita, expose anak-anak kita. Terpapar sifat-sifat Allah kita. Saya tutup dengan satu pernyataan generasi berikutnya dari Raja Daud, yaitu anaknya, Salomo. Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita sekarang boleh bingung, Bapak. Kita boleh khawatir, kita boleh tidak tahu apa yang akan terjadi. Percayalah, kalau kita tempatkan Tuhan kita di tengah-tengah kita. Anak-anak kita nanti akan bisa berkata seperti Salomo berkata. Masa depan sungguh ada. Dan harapan tidak akan hilang. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita, satukan hati. Mari kita kembali kepada perjanjian kesetiaan Tuhan. Mari kita kembali kepada ikatan yang sebenarnya sudah Tuhan tentukan sejak awal. Kita menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita. Bapak Ibu, saya berikan waktu sejenak kepada kita sekalian. Mari hampiri keluarga kita. Ayah pegang anak, mama, ibu ya pegang anak-anak. Pegang mereka, peluk mereka. Doakan mereka. Saya berikan waktu sejenak untuk Bapak Ibu mendoakan anak-anak. Mari para ayah dan para ibu.
Peluk anak-anakmu, gandeng mereka, doakan mereka, tumpangan tanganmu atas mereka. Kita doakan mereka, kita berkati mereka. Mari kita yakini bersama bahwa kemahatauan, kemahahadiran dan kemahakuasaan Tuhan itu pasti memberikan kedamaian dalam hidup keluarga kita. Kita doakan masa depan mereka. Berkati mereka Bapak Ibu. Kasih mereka, curahkan hatimu, curahkan imanmu dalam doamu bagi mereka. Mari kita katakan seperti Daud katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu ya Tuhan. Engkau sahabat kami, Engkau tinggal di antara kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Segenap hatimu katakan kepada Tuhan. Sungguh besar Amin. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sambil peluk anakmu, sambil doakan mereka, katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar Amin. pengorbananmu bagiku, Oh yes. Amin. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Mari Bapak Ibu segenap hatimu sekali lagi katakan sungguh besar Tuhan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, Thank you. Terima kasih Tuhan. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah. yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari peluk anak-anak. Peluk anak-anak. Kasih mereka. Seperti kasih seorang ibu kepada anaknya. Demikian kasih Allah kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita expose anak-anak kita kepada sang kebenaran itu.
kita hadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Kita terus bawa anak-anak kita untuk setia pada perjanjian Tuhan. Allah akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatnya. Mari kita doakan mereka, kita berkati mereka. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami angkat iman kami. Kami serukan iman kami dalam doa kami hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang yakin, yang kenal akan sifat-sifat Allah. Engkau Allah yang maha tahu bagi mereka. Engkau Allah yang maha hadir bagi mereka. Bahkan Engkau juga Allah yang maha kuasa bagi hidup mereka. Tuhan, lebih dari itu juga kami berdoa. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengalami kemahahadiran Tuhan, kemahatauan Tuhan, dan kemahakuasaan Tuhan. Supaya mereka selalu ingat bahwa Engkau Allah mereka dan mereka umat kepunyaan Tuhan. Sampai pada gilirannya nanti Tuhan, kami berdoa, anak-anak kami akan berkata seperti Salomo berkata, bahwa masa depan itu sungguh ada bagi mereka. Dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Mereka berhak atas masa depan mereka di dalam Tuhan. Mereka kepunyaan Tuhan. Tuhan, kami curahkan kasih kami sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Kami curahkan iman kami kepada mereka. Kami akan terus hadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memelihara mereka, Tuhan menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk pasangan kami Tuhan, untuk istri dan suami. Jadikan pasangan kami Tuhan, menjadi pasangan yang takut akan Tuhan. Terus setia kepada janji, kepada Tuhan. Bahwa Engkau Allah kami dan kami umat kepunyaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan keluarga kami ini. Kami tahu masa depan kami sungguh ada. Sekalipun dunia ini tidak bisa dipercaya. Dunia ini berubah-ubah. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah gagal dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saya akan membacakan pengumuman untuk minggu ini. Pembacaan Gema minggu ini akan melanjutkan dari Amos 3. Mari tumbuh dalam keimanan akan firman Tuhan dengan membaca Alkitab secara berurutan. Dan minggu depan adalah minggu perjamuan kudus. Mari persiapkan hati kita untuk mengingat kembali akan pengorbanan Kristus. Minggu depan, kita akan melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Jemaat dapat mempersiapkan unsur perjamuan kudus, yaitu cawan, roti, dan anggur atau minuman yang lain. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah berpartisipasi dan menabur untuk membantu saudara seiman dengan memberikan paket sembako. Periode kedua telah didistribusikan kepada jemaat yang membutuhkan. Jemaat dapat menghubungi nomor 081 901 72 7655 untuk pertanyaan dan informasi yang berkaitan dengan gereja. Kabar gembira, saat ini audio ibadah online kita dapat didengar dan dinikmati melalui siaran radio Sahabat Sejati di gelombang 107.7 FM pada hari Minggu setiap pukul 10 pagi. Pokok doa minggu ini adalah jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kesehatan, dan ekonomi bangsa Indonesia segera pulih, tim medis yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19. Dan sekian pengumuman untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian semua diberkati Tuhan. Amin, puji Tuhan ya. Mari katakan kepada istri, kepada suami, pada anak-anak, harapanmu sungguh ada. Ya. Masa depanmu sungguh ada, tidak pernah hilang. Amin Bapak Ibu. Peluk anak-anakmu, berkati mereka. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, saya sedikit memberikan pengertian kepada kita sekalian. Sekalipun kita sekarang
mengadakan kebaktian secara jarak jauh, tapi kita perlu ketahui Bapak Ibu bahwa persembahan merupakan salah satu unsur terpenting di dalam ibadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sudah sediakan nomor rekening yang sudah disiapkan untuk Bapak Ibu bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sekaligus kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa, kita mengucap syukur, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami sungguh diberkati oleh hadirat Tuhan. Melalui pujian, penyembahan, doa permohonan kami, bahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu. Kami rindu semua itu membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan takut patuh kepada Engkau. Tunduk kepada perintah Tuhan dan pengarahan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, untuk cucu, menantu, keluarga besar yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur semua rencana yang terindah yang dari Tuhan sudah Engkau siapkan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap persembahan umat-Mu ini. Engkau menyucikannya, Engkau memberkatinya sehingga persembahan ini sungguh-sungguh bisa membawa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami satukan hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus Tuhan untuk para orang-orang yang duduk di pemerintahan Tuhan, baik dari pusat sampai daerah Tuhan. Kami berdoa, Engkau memberkati mereka, Engkau memelihara mereka. Perlindungan-Mu cukup bagi mereka Tuhan. Bahkan keluarga mereka juga ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tugas-tugas yang harus mereka tunaikan. Tuhan menyertai mereka, memberikan hikmat dan keterampilan bagi mereka untuk menyelesaikan semua persoalan dan masalah di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya kemuliaan Tuhan itu semakin bersinar di negara kami. Kami juga berdoa untuk tim medis dan setiap orang-orang yang bekerja baik di rumah sakit, puskesmas, atau dimanapun Tuhan, di klinik-klinik yang ada, di semua daerah, di pelosok penjuru Indonesia ini. Kami berdoa, sungguh kami berdoa, Tuhan Engkau menyertai mereka, Engkau menjagai mereka, melindungi mereka, kesehatan mereka selalu ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa, juga Tuhan Engkau memberikan kepada mereka terus semangat untuk bekerja Tuhan, menyelesaikan semua masalah secara khusus untuk wabah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami di bangsa dan negara kami ini yang sedang terpapar oleh virus corona. Kami berdoa, kami sungguh percaya tangan Tuhan Engkau bekerja di antara mereka. Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka Tuhan. Kami berdoa. Juga kami berdoa untuk setiap rumah sakit dan lembaga-lembaga kesehatan Tuhan. Engkau mencukupkan setiap kebutuhan, perlengkapan, dana apapun yang mereka butuhkan saat ini. Engkau menyediakannya bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga untuk setiap umat-Mu yang sekarang sedang berdoa, sedang bergumul untuk sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup hadir dalam hidupnya. Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memulihkan sakit penyakit mereka. Juga bagi kami yang sedang bergumul dalam masalah finansial, ekonomi, pekerjaan, studi, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau adalah jalan keluar bagi kami. Engkau adalah jawaban yang cukup bagi kami Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan itu akan menyelesaikan setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada surga, kita menerima berkat yang dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang kasih, Engkau adalah domba-domba dan milik kepunyaan Allah sendiri. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan berjanji akan mengangkat engkau sebagai kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus berjalan semakin naik dan tidak turun. Segala perkara dalam kehidupanmu akan diperbuat Tuhan berhasil dan beruntung jika engkau menyertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Engkau akan mengalahkan dosa, tidak lagi dipecudangi dosa. Engkau akan terus berjalan dalam damai sejahtera Allah. Mulai hari ini hingga Tuhan datang kedua kali. Damai sejahtera Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari hari ini hingga Tuhan datang kedua kali. Di dalam nama Yesus semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda diberkati dengan khotbah minggu ini.
Anda dapat mendengarkan kembali di semua digital platform seperti Spotify, Joox, dan juga Revival. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.